Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua, apa kabarnya? Ketemu lagi di channel saya, Ridwan Nurman. Dan alhamdulillah teman-teman, setelah kita menantikan sejak lama ya, yang sudah sempat saya infokan bahwa Al Hijrah akan segera membuka line akapnya. Ya, line akapnya perdana di Jakarta menuju Ranah Minang, dan akhirnya kali ini sudah semakin dekat ya. Sudah nampak hilalnya teman-teman. Dan ternyata di tahun 2024 ini ya, untuk mungkin meramaikan mudik lebaran di tahun ini ya, bus yang berkantor pusat di Jepara, Jawa Tengah ini ya siap meramaikan lintas Jakarta Sumatera Barat. Ya, setelah sekian lama kita dengar isu-isunya kapan berangkat ya, kapan line perdananya untuk Al Hijrah. Dan kita nantikan teman-teman, kita tunggu aja ya line perdananya. Cuman ya, di sini sekarang sudah ada satu unit Al Hijrah yang akan rotes ya, ke Pariaman. Wah, kalau sudah rotes berarti sudah mulai nih ya, sudah bisa dipastikan bahwa Al Hijrah akan meramaikan jalur lintas Sumatera. Dan line perdananya mudah-mudahan kalau seandainya nggak ada halangan ya, di mudik lebaran tahun ini akan segera mulai beroperasi untuk jalur Jakarta Pariaman. Wah. Waduh, kapan ya? Waktu itu kita ke garasinya di Jepara, udah lama ya, udah mau satu tahun. Dan isunya itu sudah berapa lama, sudah ada diinfokan, dan akhirnya tahun 2024 lah ya, kemungkinan besar akan mengaspal di jalur Jakarta Sumatera Barat. Nah, dan kali ini ya saya akan ikut perdana mengaspal Al Hijrah di jalur Jakarta Sumatera Barat ya. Hari ini alhamdulillah dapat kesempatan untuk mencoba road test ya. Seperti apa sih jalur yang akan kita lalui nanti ya, sekaligus ya promosi sedikit-sedikit ya, karena sekaligus biar terlihat di jalan nanti. Mudah-mudahan dilihat oleh para penumpang setia Jakarta Sumatera Barat ya, para penikmat bus di Jakarta Sumatera Barat. Dan kali ini saya berada di Terminal Kampung Rambutan ya. Sekarang sudah jam 1 siang, dan rencananya kita akan berangkat sesaat lagi. Kita akan berangkat langsung ya, nggak mampir-mampir ke beberapa terminal. Dan mudah-mudahan perjalanan kita lancar kali ini. Dan inilah unit yang akan menemani kita semua ke kampung halaman Pariaman. Bus yang kita akan coba adalah unit Al Hijrah dengan Mercy 1836, atau kita sebut dengan Osor ya, OL 500 RS ya, 1836 Mercedes Benz. Salah satu sasis premium yang dimiliki oleh Mercy ya, dan tidak lupa dibalut dengan bodi buatan karoseri Laksana SR2 XHD Prime ya, yang tinggi ya, bodinya tuh ya. Ini dia ya tampilan dari bus Al Hijrah ya, yang merupakan perusahaan berdomisili di Jepara di bawah naungan PT Al Hijrah Aulia Rahmah. Dan ini dia liverinya pun sangat simpel ya, dengan ada marawanya hitam, merah kuning tuh. Wah, Al Hijrah. Siap. Dan sudah ada tulisan antar kota, antar provinsi, akap. Wah. Keren ya. Punya bagasi yang cukup tinggi dan luas ya. Dan ini dia tampilan eksterior dari bus Al Hijrah yang akan saya naiki menuju Pariaman. Tuh ya. Ada khas marawanya merah, kuning, hitam ya tuh. Nah, tapi rencananya nanti unitnya akan menjadi BA ya.
karena nanti domisilinya akan berubah ya, informasinya dari Jepara menjadi Pariaman ya, karena nanti platnya akan jadi BA nih teman-teman ya, karena memang informasinya pemilik Al Hijrah ini asli keturunan Pariaman. Wah, luar biasa ya. Nah, ini karena Osor ya, rata-rata Osor menggunakan pintu depan dan tengah ya. Nih, pasti toiletnya ada di tengah teman-teman. Tuh ya. Nah, ini dia tampilan dari unit yang akan kita naiki menuju Pariaman. Nah, untuk yang informasi yang sudah beredar ya, nanti akan ada loket-loketnya di Jakarta ya. Yang sudah beredar itu informasinya seperti Kampung Rambutan, lalu Bekasi, Pulau Gebang, Pondok Pinang, dan Poris. Nah, sudah ada 5 loket ya. Rencananya akan terpasang sebentar lagi ya. Mudah-mudahan sesuai plan perusahaan, dan kita tunggu aja teman-teman. Dan kita akan start dari Kampung Rambutan, dan Al Hijrah ini ya, bis yang di depan kita ini start kemarin dari Jepara jam 8 malam dan sekarang sudah tiba di Kampung Rambutan dan akan membawa nggak banyak penumpang ya, nggak banyak, bukan penumpang ya, membawa staff dan tim Al Hijrah nggak banyak ya, jadi kita tidak cari penumpang karena ini sekedar road test aja, menyesuaikan ya, setidaknya pemanasan untuk biar nanti mudah-mudahan lancar untuk bisnis di trayek akapnya nanti teman-teman. Untuk liverinya sangat simple banget teman-teman ya, warnanya dasarnya adalah silver. Sepertinya kayaknya bis-bis Sumbar nih udah mulai banyak yang silver ya, seperti ada Palala, MPM, terus apalagi seperti Mior ya, yang belum lama ini viral, yang juga sudah merilis beberapa unitnya. Dan Al Hijrah pun juga sama ya, wah model-modelnya seperti serupa-serupa, mirip-mirip dikit ya, tapi ya nggak apa-apa ya, semua ada identik dari jenis bisnya masing-masing di setiap perusahaan ya. Dan Al Hijrah ini di bawah naungan PT Al Hijrah Aula Rahmah. Ownernya informasinya adalah orang asli Pariaman ya. Dan nanti informasinya platnya akan ada BA. Dan yang bikin menarik lagi nanti denger-dengar nih ya, yang akan berangkat selain unit yang leg rest akan ada unit sleeper. Wah, unit sleeper ya. Karena beberapa pekan lalu, beberapa bulan lalu sudah sempat ramai bahwa Al Hijrah ini merilis unit suite class sleeper ya. Dan rencananya itu dengar-dengar buat akapnya loh. Wah, kita tunggu aja nih ya. Kita tunggu aja informasinya. Kita tunggu aja kejutan-kejutannya. Dan memang ini merupakan kejutan yang luar biasa. Tiba-tiba sudah dapat info untuk road test aja. Setelah sekian lama tidak ada kabar. Mantap. Pelan-pelan ya. Pelan-pelan. Yang penting pasti ya itu ya. Dan sekarang kita akan lihat seperti apa tampilan dalam dari unit ini ya. Yuk kita masuk. Nah sekarang kita lihat bagian dalam dari unit Al Hijrah yang kita naiki ya. Dan ini unit ya teman-teman. Ini adalah area driver ya. Tuh ini setir 1836 Osor. Wow. Ini dashboardnya seperti ini dengan perpaduan warna merah, marun, dan hitam tuh ya. Ini seperti fitur-fiturnya, dan unitnya diberikan skat ya. Tujuannya untuk biar penumpang lebih apa istilahnya, lebih privat ya. Tuh, dan ada kaca yang cukup besar, jadi walaupun disekat ini tidak akan mengganggu pemandangan ke depan ya. Tuh. Nih ya sekat, kita coba. Nah ini ya. Tuh ya, walaupun disekat tapi pemandangannya masih kelihatan tuh ya. Tuh. Mantap ya, dan ini area kemudinya ya, dan ini area co-drivernya tuh. Dan ini dia fasilitasnya adalah 30 seat leg rest. Dan leg restnya ini leg rest seperti leg restnya Sembodo ya. Jadi sudah ada 2 bus Sumbar yang menggunakan leg rest seperti ini. Pertama Sembodo yang eksekutif plus, dan satu adalah Al Hijrah nih tuh. Yang bisa menjadi buat tatakan kaki, plus bisa buat naruh alas kaki di sini teman-teman tuh.
Dan ada fitur USB juga ya. Dan ini cakep banget. Tuh. Menggunakan leg rest yang seperti ini teman-teman. Di luar dugaan saya loh. Saya kira leg rest yang biasa, ternyata leg restnya seperti ini teman-teman tuh. Dan lihat jauh banget ya, nggak mentok sampai depan. Luar biasa. Dan ada televisinya juga nggak gede-gede banget, biar tetap penumpang bisa ngelihat pemandangan ke depan. TV ada 2, tidak lupa ada pengharum ruangan. Di sini ada kelistrikan ya. Cuman kalau di sini ada kelistrikan, tapi ya masih oke lah ya tuh. Tuh teman-teman. Wah, mantap banget. Dan saya akan coba yang tengah. Nih, ya. Di baris nomor 2 saya akan coba. Ya. Nah, kayaknya ini agak kurang mundur ya tuh. Ini masih oke lah teman-teman tuh ya. Masih oke teman-teman. Tuh. Bisa naruh barang di sini ya. Naruh alas kaki. Mungkin ini masih bisa digeser lagi teman-teman ke belakang. Tuh ya. Tuh. Tapi paling enak banget di sini teman-teman. Tuh, di kursi nomor 4CD nih ya. Jadi modelnya 1A, 1B, 1C, 1D. Baris kedua nomor 2A, 2B, 2C, 2D ya. Dan ini baris keempat nih enak banget. Tuh. Cakep ya. Tuh. Dan total ada 30 seat leg rest. Ya, 30 seat leg rest. Ya. Walaupun dengan Sembodo itu 27 leg rest, tapi ini kenapa bisa 30? Karena asasnya agak lebih panjang dibanding yang 1626 ya. Milik Sembodo tuh. Di belakang ada tempat tidur driver. Lalu smoking area-nya di mana? Ya, untuk kali ini smoking area-nya berada di depan ya. Jadi para penumpang yang mau merokok ya, bisa untuk merokok di depan ya. Karena di depan itu hanya 2 orang ya, driver dan kernet. Jadi teman-teman kalau mau merokok bisa izin ke depan untuk merokok ya. Nah, lalu ya di bagian sini ini adalah toilet ya. Toiletnya ada di tengah. Jadi teman-teman cukup turunnya agak terjal ya. Kalau toilet tengah itu tuh ya. Harus hati-hati untuk turunnya dan naiknya juga tuh. Dan nanti biasanya di sini akan ada dispenser dan snack nih di sini nih teman-teman ya. Ada dispenser dan snack di sini tuh. Seperti ini dia tampilan dari bus Al Hijrah yang rencananya akan segera meramaikan lintas Jakarta Sumbar ya, khususnya di mudik lebaran tahun ini. Mudah-mudahan sesuai plan ya, kita berharap pasti yang terbaik ya. Mudah-mudahan kalau saya nggak ada gangguan atau nggak ada halangan berarti sesuai target, mudah-mudahan mudik lebaran ini Al Hijrah bisa line perdana ya. Tuh. Mantap ya. Jam 3 sore kita mulai berangkat meninggalkan terminal Kampung Rambutan. Kita langsung jos menuju Pelabuhan Merak. Nggak mampir-mampir lagi ke terminal ya. Jadi ini hanya road test, jadi kita langsung jos ke Pelabuhan Merak. Posisi kaki gitu ya, posisi duduk di depan, nggak terlalu tinggi juga, enak tuh pemandangan. Ada AC, lampu, TV. Kalau di sini kita kehalangan sama kelistrikan ya di depan. Ini kita sudah di Jakarta Merak. Enak banget ya, nih posisinya nih enak banget. Ini bangkunya kulit sintetis ya, jadi aman untuk kalau basah bisa dilap langsung. Udah lama juga nggak ngetrip ya, kangen juga. Alhamdulillah kesampean nih, kita bisa ke pulau seberang ya. Nah ini kursi saya di posisi di nomor 5CD. Wah, luas, enak. Seperti inilah ruangan interior ya, ruangan dari penumpang. Di sini juga ada USB charger. Tuh, ya.
charger, teman-teman tidak perlu takut kehabisan baterai. Jadi USB charger tuh ada di kursi satu sini, sama di atas tuh dua ya. Jadi enak. Dan sini enak juga nih teman-teman ya, ambil 5A 5B, teman-teman gratis cup holder tuh ya. Jadi kita kosongan ya. Jadi nggak ada penumpang di sini. Jadi cuman ada 2 driver, satu co-driver dan beberapa tim dari Al Hijrah aja yang berangkat road trip. Jadi misinya sekalian untuk keliling di area Sumbar dan hitung-hitungan solar sekalian ya, hitung-hitungan biaya perjalanan tuh. Nah ini posisi belakangnya ya, masih luas juga, cukup luas teman-teman ya. Sebelah kiri juga sama. Ini total seat 30 seat leg rest tuh ya, dengan leg rest yang selonjoran seperti ini. Ada tempat sepatunya, ada tulisan Al Hijrah juga di sana. Dan ini kita duduk di belakang ya. Enak banget. Nanti pasti ada bantal selimut, udah pasti ada ya. Ini AC-nya full dingin teman-teman. Siapin aja selimut tambahan. Nah nanti saya juga belum tahu nih, nanti kita akan rehat di mana. Yang pasti sih ya, Gunung Medan itu udah pasti, dan Simpang Raya. Nanti di Lampung kurang tahu juga. Ya tadi info dari tim katanya untuk istirahat di Gunung Medan dan Simpang Raya. Sama halnya dengan beberapa PO Sumbar yang lain ya. Mantap. Nah untuk tarifnya sendiri itu di bawah harga rata-rata dari PO-PO Sumbar yang lain ya. Wah nanti kira-kira berapa, nanti masih dirahasiakan berapanya. Yang jelas akan ada 2 kelas, 30 seat leg rest dan 22 suite sleeper seat. Woi, mantap ya. Nanti kita tunggu aja nih. Infonya sih di akhir bulan ini, mudah-mudahan sesuai schedule teman-teman. Langsung connect ke Avot driver ya. Jadi dua-duanya terkoneksi itu teman-teman. Kita sudah sampai di KM 38 ya. Sedangkan tol Merak tuh kalau nggak salah di KM 90-an ya. Masih sekitar ya 1 jam lagi lah kurang lebih kita akan sampai di Pelabuhan Merak. Nah ini kita udah sampai di gerbang tol Merak. Kita sudah menempuh perjalanan 1,5 jam lah ya dari gerbang tol Cikupa. Nah ini kita lewat jalur atas ya. Kalau ke kiri jalur bawah itu ke pusat kota Cilegon, belok kiri. Kalau ke kanan ke Pelabuhan Merak. Oke, kita sudah berada di rumah makan Karya Baru. Rumah makan Karya Baru nih. Ini tempat makan MPM ya. Sekarang jam menjelang maghrib nih, kita rest dulu sebentar di sini sekalian buka puasa ya. Alhamdulillah perjalanan kita tadi menggigil. Karena asli dingin banget loh. Luar biasa. Tapi ini
belum pasti ya untuk rumah makan nanti jika sudah resmi lah Jakarta Sumbar, belum tentu resmi juga. Jadi tadi ada ancang-ancang juga akan diberikan snack box ya. Apa akan diberikan satu kali makan ya, dengar-dengar info-infonya, cuman memang belum pasti. Ya, jadi yang sudah masuk ke telinga saya nih infonya nanti akan diberikan nasi box. Tapi masih menjadi bahan pertimbangan dan lain-lain ya. Dan kita berhenti dulu di rumah makan Karya Baru, salah satu rumah makan yang cukup legend juga. Banyak juga bis Sumbar pernah mampir ke rumah makan ini. Salah satunya MPM teman-teman. Dan ini driver kita, Pak siapa Pak? Pak Riki. Pak Riki. Ya, ini senior lintas Sumatera nih. Dan ini dia unit yang kita naiki ke Pariaman ya. Kita road test dulu, kita cobain gimana nikmatnya naik Al Hijrah nih ya, Al Hijrah. Ya, ini dia unitnya teman-teman. Unit yang menggunakan sasis spesial Mercedes-Benz 1836. Yang sudah pasti air suspensi, sasis bodi lebih panjang, lebih besar. Dengan livery Marawannya ya. Garis panjang di atas. Dan keren banget sih. Unitnya nyaman banget. Tadi saya di dalam betah banget. Biasanya saya mau duduk di depan, cuman di dalam udah enak banget dan nyaman banget. Apalagi kita selonjorannya lurus ya, lurus ke depan banget kaki kita. Ya, jadi nyamannya banget dah ya. Jadi semi sleeper lah ya. Kalau kita naik suite class kan juga posisi kaki kita juga selonjor seperti itu ya. Kalau suite class kan kita seperti terkurung, kalau ini enggak ya. Kalau ini kaki kita selonjor ke depan, persis seperti kita duduk di sleeper ya. Dan unit yang seperti ini itu adalah PO Sebodo yang Executive Plus ya. Dan ini unitnya 30 seat, leg rest semuanya seperti itu ya. Mantap banget. Bagi teman-teman yang pengen lihat dalamnya boleh ya. Nih saya akan tunjukkan lagi. Jadi kita belum masih jauh ya, 10 perjalanan mungkin. Nah, yuk kita dalam lagi ya. Mungkin teman-teman ada yang belum lihatnya sekilas dah. Ini dia ya. Nah, seperti ini bagian dalamnya. 30 seat leg rest. Ya, leg rest yang selonjor ke depan. Tuh. Ya, tuh seperti ini leg restnya teman-teman. Ada USB charger. Nanti di sini akan dipasang dispenser. Ya, free coffee. Ya pasti. Snack mudah-mudahan juga pasti akan diberikan ya. Nanti akan ada bantal dan selimut. Karena dinginnya banget. Ya, ini dingin banget. Jadi teman-teman harus pakai jaket. Ya, tuh. Seperti ini dia ya. Tuh tampilannya. Tuh ya. Cakep banget ya. Ya, kita turun lagi ya. Dan ini kosong ya. Jadi ini tidak membawa penumpang ya. Jadi hanya road test aja. Sekalian untuk mempromosikan unitnya di Ranah Minang nanti. Ya, jadi berangkat hari ini hanya 1 unit aja dulu. Ya. Masih 1 unit. Dan mudah-mudahan next time di lain perdananya mudah-mudahan ya sukses. Mudah-mudahan sesuai dengan schedule di mudik tahun ini teman-teman. Nah, seperti inilah rumah makan ya Karya Baru. Tuh ya, cukup luas, bisa menampung puluhan orang di sini. Jadi di sini tim Al Hijrah ya. Tim Al Hijrah tuh di sana tuh ya lagi berdiskusi terkait rencana penetapan rumah makan. Apakah metodenya nanti voucher atau atau nanti penumpang makan di sini bebas atau voucher atau nasi box ya. Itu masih jadi pertimbangan ya. Pertimbangan tuh. Jadi kita juga sambil rotes sambil mengecek rumah makan nanti ya yang kiranya akan nanti disinggahi oleh Al Hijrah ya. Tujuannya yang pasti untuk kenyamanan penumpang. Ya, jadi nanti ada di sini ada meeting juga sedikit. Tadi saya nggak ikut gabung lah, takut terganggu. Jadi intinya untuk nanti
pilihan metode fasilitas makan ya. Apakah nanti dengan voucher kah atau nanti tanpa voucher, jadi penumpang langsung makan di sini, beli bayar sendiri, atau nanti dengan nasi box ya. Jadi bayar tiket sekalian nanti dapat nasi box ya. Nanti nah kalau menurut teman-teman enaknya gimana ya? Kalau metode nasi box tuh belum ada ya teman-teman ya untuk kali ini ya, paling voucher nih. Cuma nanti mudah-mudahan ya deal-dealannya seperti apa, nanti mudah-mudahan hasilnya bagus. Yang pasti intinya adalah untuk kenyamanan semua penumpang ya, penumpang Al Hijrah nantinya tuh. Jadi nanti stiker bis pariwisatanya akan dicopot karena nanti jadi akan full akap tuh, akapnya sudah ada ya. Dan mudah-mudahan sesuai target ya, sesuai dengan plannya ya. Dan seperti ini bagian dalam dari rumah makan ya. Menunya cukup banyak, ayam, ikan, telur, rendang, tunjang dan lain-lain. Dan ini nih ya bentuk denah kursinya ya, mejanya tuh. Transport lewat tuh ya. Wah, ada empem menurunkan penumpang, empem. Mantap. Sudah sampai di tanah Jawa ya. Dari Ranah Minang nih empem. Wey, naik yuk. Ya ya. Kawan kita ternyata tuh. Oh, Adi Prima nih. Adi Prima. Adi Prima res di rumah makan Karya Baru. Palembang, Jakarta Palembang ya. Sudah ada di sini. Adi Prima. Jakarta Prabu Muli Muara Enim. Ya, ini salah satu bus yang favorit juga untuk rute Prabu Muli Muara Enim Palembang ya. Oke, kita sudah makan. Wih, ada Putra Pelangi nih. Medan Bandung Bogor. Dan ini unit kita. Wah, cuaca agak gerimis. Mudah-mudahan pelabuhan bersahabat teman-teman. Karena beberapa pekan ini pelabuhan ombaknya cukup tinggi. Nah, mudah-mudahan di malam hari ini tidak kondusif ya. Mudah-mudahan malam ini kondusif, ombaknya nggak terlalu tinggi. Nah, ini cuacanya sudah hujan lagi. Waduh, perjalanan kita sepertinya akan menghadapi tantangan hujan dan nanti mudah-mudahan nggak gelombang tinggi ya. Nah, jadi nanti kita akan masuk kapal reguler sepertinya, karena kapal cepatnya waktunya masih lama, jadi kita diarahkan ke kapal reguler aja. Tapi ini bis yang nanti akan menggunakan kapal eksekutif pastinya ya. Kalau keberangkatannya pagi seperti bis-bis Padang pada umumnya ya. Dan karena kita masih rotes, jadi ya nggak terlalu buru-buru juga sih ya. Tadi kita mau ngambil kapal cepat, cuman katanya jadwalnya agak lama, jadi kita ambil yang kapal reguler aja. Nggak apa-apa ya, kita nggak buru-buru banget. Tadi kita juga sambil koordinasi sama rumah makan. Saya juga belum tahu hasilnya seperti apa, dan mudah-mudahan yang terbaik ya. Yuk kita akan berangkat lagi nih. Dan seperti ini adalah suasana ruangan penumpang di kala malam ya, di kala lampunya dinyalain semua ya. Mantap. Karpetnya bersih ya. Dan ini tempat naruh barang ya. Di dalam sini juga ada casan tuh ya. Biasanya sih di atas speaker gini nih, di balik speaker ada colokan yang hanya dipergunakan untuk handphone saja yang ngecas HP. Oke, mungkin cukup sampai sini dulu part satunya dari trip saya bersama Al Hijrah. Terima kasih teman-teman sudah menonton video saya kali ini. Jangan lupa di subscribe channel saya Ridwan Nurman, dan jangan lupa juga di follow Instagram saya Ridwan Nurman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pastor di sana.